Antropometri 2, lingkar dada, biasanya dilakukan pada anak yang berumur 2-3 tahun. Karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Umur antara 6 bulan dan 5 tahun. Rasio lingkar kepala dan dada adalah kurang dari 1. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan otot dan lemak pada dinding dada. Ini dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan CAP pada anak balita. Alat dan teknik pengukuran. Alat yang digunakan adalah pita kecil, tidak mudah patah, biasanya terbuat dari serat kaca, fiberglass. Pengukuran dilakukan pada garis puting susu. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai akurasi pengukuran. Karena pernapasan anak yang tidak teratur, pengukuran sebaiknya dibuat mendekati 1 desimal. Jaringan lunak, otak, hati, jantung, dan organ. Dalam lainnya merupakan bagian yang cukup besar dari berat badan, tetapi relatif tidak berubah beratnya pada anak malnutrisi. Otot dan lemak merupakan jaringan lunak yang sangat bervariasi pada penderita CAP. Antropometri jaringan dapat dilakukan pada kedua jaringan tersebut dalam pengukuran status gizi di masyarakat. Penelitian komposisi tubuh, termasuk informasi mengenai jumlah dan distribusi lemak, dapat dilakukan dengan bermacam metode. Yang pertama, analisis kimia dan fisik melalui analisis seluruh tubuh pada autopsi. Yang kedua, ultrasonik. Yang ketiga, densitometri melalui penempatan air pada densitometer. Yang kelima ada radiological antropometri dengan menggunakan jaringan yang lunak. Yang keempat adalah physical antropometri menggunakan sub-all calipers. Teknik pengukuran mengukur lipatan kulit atau skin fold terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan kulit dan lemak subkutan. Untuk tempat pengukuran tergantung dari tujuan penelitian, umur yang akan diperiksa atau distribusi lemak berbeda menurut umur, seks, ketelitian daerah yang akan diukur, ketebalannya relatif sama dari lapisan kulit dan lemak, mudah dilaksanakan dan sopan. Sebaiknya diukur bagian-bagian tubuh bagian kiri. Dalam survei yang berskala besar, disarankan bahwa total lemak dalam tubuh dapat diukur dari pengukuran beberapa tempat seperti pada trisep, bisep, dan subcapular serta suprailiaka. Masalah yang dihadapi adalah peningkatan atau penurunan penyimpanan lemak di jaringan subkutan tidak sama pada seluruh permukaan tubuh. Untuk tujuan tersebut, baik orang kurus maupun orang gemuk, pengukuran pada trisep adalah paling praktis untuk semua umur. Pengukuran trisep tidak hanya berguna untuk menghitung indeks persediaan energi, tetapi memungkinkan sebagai dasar untuk menghitung ketebalan otot pada lingkar lengan atas. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Berat badan menurut umur. Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak. Misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan, atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks berat badan menurut umur lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini. Kelebihan indeks berat badan menurut umur, yang pertama itu lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum. Yang kedua, baik untuk mengukur status gizi akut atau kronis. Yang ketiga, berat badan dapat berfluktuasi. Yang keempat, sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil. Dan yang terakhir itu dapat mendeteksi kegemukan atau overweight. Kekurangan indeks, di samping mempunyai kelebihan, indeks berat badan menurut umur juga mempunyai beberapa kekurangan. Antara lain itu
dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema maupun asites, dan di daerah pedesaan yang masih terpencil dan tradisional, umur sering sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik. Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada saat penimbangan. Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat. Tinggi badan menurut umur, TB/U atau kelemahan indeks tinggi badan menurut umur. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Adapun kelemahan indeks tinggi badan menurut umur adalah yaitu tinggi badan tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin turun. Yang kedua, pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak sehingga diperlukan 2 orang untuk melakukannya. Keuntungan indeks tinggi badan menurut umur antara lain yaitu baik untuk menilai status gizi masa lampau, ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa. Badan menurut tinggi badan atau BB/TB. Berat badan memiliki hubungan yang linear dan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan. Dengan kecepatan, Jelip pada tahun 1966 telah memperkenalkan indeks ini untuk mengidentifikasi status gizi. Indeks berat badan atau tinggi badan merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat kini atau sekarang. Kelemahan indeks berat badan menurut tinggi badan antara lain yaitu tidak dapat memberikan gambaran apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan, atau kelebihan tinggi badan menurut umurnya, karena faktor umur tidak dipertimbangkan. Dalam praktik seiring mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan pada kelompok balita, membutuhkan 2 macam alat ukur. Pengukuran relatif lebih lama, membutuhkan 2 orang untuk melakukannya. Sering terjadi di kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran. Keuntungan indeks berat badan menurut tinggi badan antara lain yaitu tidak memerlukan data umur dan dapat membedakan proporsi badan atau gemuk, normal, dan kurus. Klasifikasi status gizi berdasarkan baku Harvard, status gizi dapat dibagi menjadi 4 yaitu A. Gizi lebih untuk overweight, termasuk kegemukan dan obesitas. B. Gizi baik untuk well-nourished. C. Gizi kurang untuk underweight yang cukup mild dan moderator PCM atau protein kalori malnutrition. D. Gizi buruk untuk severe PCM termasuk marasmus, marasmic, kwashiorkor, dan kwashiorkor. Klasifikasi bentuk Wetteriol. Wetteriol membedakan antara penyakit CAP yang terjadi akut dan kronis. Beliau berpendapat bahwa defisit berat badan terhadap tinggi badan mencerminkan gangguan gizi yang akut dan menyebabkan keadaan wasting atau kurus kering. Baku rajukan dikenal ada 2 jenis, yaitu baku internasional dan baku lokal nasional. Pendekatan mengenai penggunaan kedua jenis baku tersebut muncul dari pakar di bidang gizi D. Sackler yang menunjukkan adanya baku antropometri lokal bagi negara-negara berkembang. Dalam tulisannya terjudul The Small but Healthy dan Measurement of Malnutrition, Sackler hipotesis menyatakan bahwa anak-anak yang menderita mild and moderate
malnutrition, termasuk kecil tetapi sehat. Hanya anak gizi buruk dinyatakan sebagai penderita kekurangan gizi sendiri. Aplikasi sumber daya manusia. Di sini ada 6, yaitu 1. Kualitas sumber daya, 2. Penilaian status gizi, 3. Pemantauan pertumbuhan anak, 4. Survei nasional vitamin A, 5. Survei nasional sosial ekonomi sosial, 6. Kegiatan pemantauan status gizi atau PSG. Pengertian rujukan. Di Indonesia pada dekade pertengahan 80-an telah dikenal secara luas baku rujukan antropometri Harvard, baik untuk keperluan tapis gizi atau pemantauan status gizi atau monitoring maupun evaluasi dan survei. Baku rujukan WHO NCHS. Sejak saat itu di Indonesia digunakan 2 jenis baku rujukan internasional. Pembedaan yang jelas antara kedua baku rujukan ini pada pembagian jenis kelamin. Dalam penggunaan baku rujukan Harvard di Indonesia, jenis kelamin tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam buku rujukan WHO NCHS, jenis kelamin itu dibedakan. Dengan membedakan pada baku WHO NCHS, maka muncullah perbedaan yang lebih mendasarkan pada angka-angka baku antropometri. Angka baku antropometri untuk anak laki-laki relatif lebih tinggi pada buku WHO NCHS dibandingkan dengan baku Harvard. Sebaliknya angka baku pada anak perempuan relatif lebih rendah dari angka baku Harvard. Penggunaan antropometri ini meliputi berbagai aspek antara lain. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. GBHN menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan pembangunan. Aspek gizi berperan penting dalam kualitas SDM. Yang kedua, penilaian status gizi, yaitu menggunakan cara antropometri dalam berbagai penelitian dan survei. Penting untuk pemantauan pertumbuhan anak. Yang selanjutnya, pemantauan pertumbuhan anak. Dalam program ini telah dikembangkan program penimbangan berat badan anak balita dan penggunaan kartu menuju sehat atau KMS untuk memantau keadaan kesehatan dan gizi melalui pertumbuhan atas dasar kenaikan berat badan. Selanjutnya, survei nasional vitamin A dilakukan pada tahun 1976 sampai 1979 untuk mengukur prevalensi KEP. Selanjutnya, survei sosial ekonomi nasional. Integrasi pengumpulan data status gizi anak balita menggunakan indeks berat badan per umur dan klasifikasi sesuai lokakarya antropometri 1975. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan anak baru masuk sekolah atau TBABS, yaitu indikator keberhasilan upaya peningkatan kualitas SDM menggunakan indeks tinggi badan per umur. Selanjutnya, kegiatan penapisan dilakukan untuk memilih target dalam program gizi. Contoh, PMT-AS atau pemberian makanan tambahan anak sekolah. Selanjutnya, kegiatan di klinis dalam hubungan dengan penyakit dan pengobatan, yaitu antropometri digunakan dalam hubungan dengan penyakit dan pengobatan. Penting dalam pediatrik dan penentuan dosis obat. Selanjutnya, siswa uji risiko kekurangan energi kronis, yaitu menggunakan lingkar atas lengan atau LLA untuk mengukur risiko KEK pada wanita usia subur. Selanjutnya, kartu menuju sehat atau KMS ibu hamil. Alat untuk memantau kesehatan ibu hamil. Meningkatkan motivasi ibu hamil untuk datang ke posyandu. Selanjutnya, pemantauan status gizi orang dewasa, yaitu menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Dikembangkan oleh IDECG atau International Dietary Energy Consultancy Group.